Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sekarang, saya akan mempelajari tentang bagaimana proses penilaian kinerja kita di dalam PMM. Nah, ini judul yang akan saya pelajari, yaitu bagaimana proses penilaian dalam pengelolaan kinerja. Sebelumnya kita lihat dulu tentang bagaimana sih lini masa pengelolaan praktek kinerja bagi guru dan kepala sekolah. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa pengelolaan praktek kinerja dilakukan sebanyak 2 siklus dalam 1 tahun. Siklus pertama itu dari Januari sampai Juni, siklus kedua itu dari Juli sampai Desember. Nah, yang sekarang itu adalah siklus yang pertama, yaitu dari Januari sampai Juni. Di sini ada 6 bulan, kemudian ada 6 tahapan yang harus dilalui oleh guru atau kepala sekolah. Tahapan yang pertama itu pada bulan Januari, yaitu kita mengajukan SKP. Di sini kita menyusun praktik kinerja kita dari Januari itu untuk diajukan kepada kepala sekolah, kemudian nanti oleh kepala sekolah disetujui. Nah, yang ini, yang Januari sudah kita lakukan, ya. Barangkali di antara Bapak dan Ibu sudah ada yang disetujui. Kemudian nanti masuk ke bulan Februari. Di bulan Februari itu adalah yang harus dilakukan oleh guru itu adalah diskusi persiapan. Diskusi dengan kepala sekolah tentang persiapan praktek kinerja kita. Nah, setelah diskusi nanti kita melakukan kegiatan. Di bulan Maret kita melakukan observasi kinerja. Observasi kinerja ini salah satunya yaitu dengan dilakukannya supervisi. Dari hasil supervisi ini nanti bakal muncul diskusi tindak lanjut sebagai hasil dari observasi. Apa yang menjadi masukan atau temuan dari kepala sekolah yang mensupervisi guru, kemudian ditindaklanjuti oleh guru tersebut. Bulan April dan Mei itu dilakukan upaya tindak lanjut. Sebagai contoh misalnya, di bulan Maret kita setelah dilakukan supervisi ada diskusi, ada masukan dari kepala sekolah bahwa kita selaku guru misalnya kurang di dalam memberikan motivasi kepada siswa, atau misalnya kurang di dalam hal proses pembelajaran yang ada kaitannya dengan model pembelajaran. Nah, nanti di upaya tindak lanjut di bulan April dan Mei, kita melakukan, selaku guru itu kita melakukan apa sih tindak lanjutnya dari hasil supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah tersebut. Karena tadi misalnya tentang model pembelajaran, maka misalnya di sini pada bulan April sampai Mei itu kita melakukan pelatihan mandiri misalnya, yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar, atau misalnya melakukan seminar, atau melakukan apa saja yang ada hubungannya dengan masukan atau saran dari kepala sekolah sebagai tindak lanjut dari supervisi kelas. Nah, itu dilakukan pada bulan April sampai Mei. Nah, di sini dilakukan apakah ada perubahan atau tidak dari kita selaku guru. Di bulan Juni itu dilakukan refleksi tindak lanjut, dan juga dilakukan penilaian oleh kepala sekolah. Jadi nanti kita bisa mengetahui penilaian itu untuk semester yang sekarang atau untuk yang siklus 1 itu di bulan Juni. Begitu pula nanti di bulan Juli sampai Desember. Perjalanan siklusnya hampir sama dengan yang di siklus yang pertama. Kemudian bagaimana proses penilaiannya? Nah, ini proses penilaian. Ada poin-poinnya. Poin yang pertama, penilaian dalam pengelolaan kinerja terhadap seorang pegawai, yaitu guru dan kepala sekolah, adalah kewenangan penuh pejabat penilai. Dalam hal ini kepala sekolah atau pengawas sekolah sebagai pejabat yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kinerja sekolah. Poin yang kedua, ini perhitungan angka kreditnya. Di poin kedua ini disebutkan angka kredit diperoleh seorang pegawai melalui konversi predikat kinerja menjadi angka kredit berdasarkan koefisien angka kredit dengan faktor pengalinya. Tabel berikut merupakan acuan bagi tim penilai dan juga acuan bagi guru yang akan dinilai ya melalui pengelolaan kinerja ini. Di sini ada nanti muncul predikat kinerja. Predikat kinerja itu ada mulai dari sangat baik, itu nanti kalau guru tersebut mendapat predikat kinerja sangat baik, itu ada faktor pengalinya, yaitu 150%. Kemudian ada predikat baik, itu faktor pengalinya 100%. Kemudian ada faktor cukup, itu faktor pengalinya 75%. Dan kalau misalnya kinerjanya kurang, itu faktor pengalinya itu adalah 50%. Kalau sangat kurang, itu faktor pengalinya 25%.
Mana yang menjadi faktor pengalinya itu? Ini, yaitu koefisien angka kredit tahunan. Jadi yang dinilai itu koefisiennya itu adalah 1 tahun. Kalau tadi misalnya di sini ada 2 siklus, itu berarti kalau 1 siklus itu adalah setengah tahun, ya. Kalau 1 tahun itu adalah 2 siklus. Nah, ini hasilnya untuk yang 1 tahun. Untuk guru yang ahli pertama, itu koefisien angka kredit tahunannya itu adalah 12,5. Kalau untuk ahli muda itu adalah 25. Kalau ahli madya itu adalah 37,5. Kalau ahli utama itu adalah 50. Nanti Bapak dan Ibu, lihat Bapak dan Ibu posisinya di mana. Misal, saya ada di posisi ahli madya, misal, itu 37,5. Nah, nanti ya dikalikan dengan hasil predikat kinerja. Predikat kinerja ke saya apa? Misalnya predikat kinerja saya baik. Maka nanti yang 37,5 dikali baik, yaitu dikali 100%. Maka hasilnya akan memperoleh tetap 37,5. Beda lagi kalau misalnya Bapak dan Ibu ada di ahli muda. Koefisien angka kredit tahunnya itu adalah 25. Berarti nanti kalau Bapak dan Ibu memperoleh sangat baik, itu adalah 150% ini dikalikan 25. Ini ada ilustrasinya di sini. Seorang guru muda mendapat predikat kinerja sangat baik, maka akan mendapatkan angka kredit sebesar 25 kali 150, sama dengan 37,5. Berarti nanti Bapak dan Ibu, kalau misalnya tadi saya yang ahli madya 37,5, itu tinggal dikalikan 37,5 dikali 150%. Berapa hasilnya? Hasilnya sama dengan 56,25. Berarti saya sudah memiliki poin selama 1 tahun itu sebesar 56,25. Nah, ini ada kaitannya dengan kenaikan pangkat ketika kita akan mengajukan kenaikan pangkat. Nanti kita lihat untuk selanjutnya. Nah, ini Bapak dan Ibu yang tadi, di mana posisi kita. Kalau misalnya kita sebagai guru muda, ya, kemudian dari 3C misalnya, mau ke 3D, itu kan butuh poin 100. Dengan nilai tadi yang kita dapat dari ahli muda ini, kita sudah punya poin 37,5, berarti kita tinggal menghitung kebutuhannya berapa ini, 100. 100 dibagi 37,5, itu sekitar 3 kali. Atau kita setelah 3 tahun baru bisa diajukan untuk kenaikan pangkat ke 3D. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian poin yang berikutnya, poin yang ketiga, penetapan predikat kinerja didasarkan pada hasil penilaian kinerja yang dilakukan pejabat penilai, mengacu pada 4 variabel, yaitu praktek kinerja, itu dinilai, kemudian pengembangan kompetensi, melalui yang pelatihan-pelatihan, simposium, seminar, dan lain sebagainya, ternyata itu tidak dinilai, tapi dipertimbangkan. Kemudian perilaku kinerja, itu yang dinilai. Ya, kemudian dokumentasi akuntabilitas, itu tidak dinilai, dan tidak dipertimbangkan, tapi hanya dikumpulkan. Nah, yang praktek kinerja itu yang sini nih, yang ini nih, penetapan predikat kinerja itu maksudnya yang ini Bapak dan Ibu. Ini kan ada yang sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Untuk menentukan sangat baik, ya, baik, cukup, kurang, dan sangat kurangnya, itu yang ditentukan yang ini. Itu praktek kinerjanya, itu yang dinilai, kemudian pengembangan kompetensinya, itu menjadi bahan pertimbangan. Nanti kita ada contohnya. Kemudian perilaku kinerjanya itu dinilai, sedangkan dokumen akuntabilitas itu hanya dikumpulkan. Kemudian yang poin yang keempat, penilaian praktek kinerja, pejabat penilai menilai upaya peningkatan satu indikator kinerja oleh pegawai, guru, dan kepala sekolah yang dilakukan sepanjang pelaksanaan siklus peningkatan kinerja. Aspek penilaian yang digunakan adalah upaya refleksi, upaya mempelajari, dan perubahan praktik. Mana yang maksudnya? Maksudnya yang ini Bapak dan Ibu. Di sini kan ada nih, dari hasil bulan Maret kita di supervisi, ada nggak perubahan dari April sampai Mei, ya, sampai kepada melakukan refleksi tindak lanjut. Itu maksudnya. Ini yang nanti akan menjadi penilaian praktek kinerja yang meningkatkan satu indikator yang dimulai dari upaya refleksi, upaya mempelajari, dan adanya perubahan praktik. Kemudian poin yang kelima, pada aspek pengembangan kompetensi, ini pengembangan kompetensi yang dipertimbangkan tadi, itu ya,
Jadi Bapak dan Ibu yang mengumpulkan sertifikat, mengikuti pelatihan-pelatihan itu hanya dipertimbangkan. Dipertimbangkan untuk menentukan apakah sangat baik, baik, atau kurang, atau cukup. Gitu ya. Seorang pegawai wajib menyelesaikan kegiatan pengembangan kompetensi sejumlah 32 poin. Banyak poin yang didapatkan tidak dinilai, tapi dipertimbangkan oleh pejabat penilai, baik kepala sekolah maupun pengawas sekolah dalam penilaian praktek kinerja. Kemudian yang keenam, penilaian perilaku kerja. Pejabat menilai upaya peningkatan 7 perilaku kerja oleh pegawai, guru, dan kepala sekolah pada akhir masa pengelolaan kinerja. Bapak dan Ibu pasti ingat, yang mengajukan penilaian perilaku kerja. Itu kan ada 7 aspek perilaku kerja yang dinilai, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian poin yang ketujuh, pada aspek dokumen akuntabilitas, yaitu yang ini nih, dokumen akuntabilitas. Yang keempat, seorang pegawai, guru, dan kepala sekolah wajib mengumpulkan dokumen terkait sebagai bentuk akuntabilitas. Dokumen akuntabilitas ini tidak dinilai, tapi bila tidak dikumpulkan, maka predikat kerja yang diperoleh seorang pegawai tidak bisa ditampilkan. Mana yang masuk dalam dokumen akuntabilitas ini, seperti misalnya absen, kehadiran, KOSP, dan yang lainnya. Nah, itu Bapak dan Ibu poin-poin yang masuk ke dalam penilaian dalam pengelolaan kinerja. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Bagaimana ilustrasi penilaian dalam pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Misal di sini ada 2 orang guru, yaitu guru sebagai ASN ahli media dan guru sebagai ahli muda. Ya, kita lihat mana sih ahli muda dan ahli media itu. Di sini ada. Nah, ini ya. Ini kan ahli muda, kemudian ahli media, ya. Ahli media, ya. Nah, contohnya ini. Kan di sini ada 5 poin, 1, 2, 3, 4, 5. Ini sebagai contoh, misalnya rating praktek kinerja. Yang ahli media di atas ekspektasi pimpinan. Sedangkan yang ahli muda sama di atas ekspektasi pimpinan. Ini berarti dipertimbangkan oleh yang menilai, kepala sekolah atau pengawas sekolah, bahwa berada di atas pimpinan. Ya, berada di atas pimpinan. Kemudian pengembangan kompetensi. Yang guru ahli media 36 poin, yang guru ahli muda 60 poin. Nah, berarti yang ahli muda tidak jauh dari target yang 32 poin untuk pengembangan kompetensi ini. Dan yang guru ahli muda itu sangat tinggi, di atas 32 poin lebih, bahkan jauh. Ya. Kemudian rating perilaku kinerjanya ini sesuai ekspektasi pimpinan. Sedangkan yang ahli muda itu berada di atas ekspektasi pimpinan. Maka ditentukan oleh yang menilai penetapan predikat kerjanya yang guru ahli media itu adalah baik, sedangkan yang guru ahli muda itu sangat baik. Maka proses penilaiannya, karena ini baik, kita lihat Bapak dan Ibu di sini. Nah, ini kan baik. Baik itu berarti dikali 100%. Tadi kita lihat di sini yang guru ahli media ini baik, 100% dikali 37,5 sama dengan 37,5. Dari mana ini? Ya dari sini. Nah ini, ya, ini kan baik dikalinya 100%. Sedangkan gurunya itu jenjangnya ahli media, berarti 100% dikali 37,5. Maka diperoleh ini 37,5 poinnya. Yang ahli media itu memperoleh poin 37,5. Kalau dia mau naik jabatan, ini kan, kalau dia mau naik jabatan dari ahli media, nih ke utama, ya, ini dari sini, dari 550 ke 700 misalnya. Berarti dia butuh poin 150. Sementara ini 1 tahunnya 37,5. Berarti kalau untuk mencapai 150 itu dibutuhkan sekitar 150 dibagi 37,5. Dibutuhkan sekitar 4 tahun untuk bisa diajukan ke jenjang berikutnya. Jadi 4 tahun dia bisa diajukan untuk kenaikan pangkat. Nah, dari mana seorang pemimpin bisa menentukan penetapan predikat kerjanya baik atau sangat baik?
Ini dilihat dari satu rating praktek kinerja, kemudian poin pengembangan kompetensi yang tadi dipertimbangkan, kemudian rating perilaku kerja. Di sini kenapa dapat baik? Ya, karena rating perilaku kerjanya sesuai ekspektasi pimpinan dan poin pengembangan kompetensinya juga tidak jauh dari target 32 poin. Sedangkan yang guru ahli muda mendapat sangat baik karena rating praktek kinerjanya di atas ekspektasi pimpinan, kemudian poin pengembangan kompetensinya yang dipertimbangkan itu lebih sangat jauh dari 32 poin. Begitu pula untuk rating perilaku kerjanya. Ini di atas ekspektasi pimpinan, sehingga beliau sudah sangat baik. Nah, itulah proses penilaian kinerja yang ada di PMM. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.